Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, siswa-siswi kelas 9 MTS Nurul Falah. Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini masih melanjutkan bab 3 tentang globalisasi. Disiapkan buku IPS-nya, dibuka halaman 86. Mari kita mulai, kita awali dengan mengucap bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah upaya menghadapi globalisasi di berbagai bidang. Yang pertama, upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi. Nah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat serta perubahan yang secara mendunia atau yang kita kenal dengan istilah globalisasi itu memberikan berbagai dampak terhadap beberapa sektor ya. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak tertinggal atau kita bisa mengikuti globalisasi tersebut? Nah, di bidang ekonomi yang harus kita siapkan yang pertama adalah satu, menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif, serta mempunyai kemampuan dalam menghadapi globalisasi. Hal pertama yang paling penting adalah sumber daya manusianya. Harus yang kompeten. Kompeten itu artinya memiliki kemampuan atau mampu menguasai bidang-bidang tertentu. Ya. Nah, kamu nih khususnya kelas 9 harus memiliki kompetensi tersendiri dalam diri kamu. Kemampuan apa yang kamu miliki? Nah, itu harus diasah terus supaya menjadi manusia yang kompeten. Kemudian yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah sebagai citra serta kualitas produksi. Jadi ada standarnya gitu ya. Kalau helm ada istilah SNI, Standar Nasional Indonesia. Nah, lembaga ekonomi pun sama, harus ada standarnya. Biasanya bisa kita lihat ketika di akhir tulisannya itu ada TBK atau sudah terbuka. Nah, itu artinya perusahaan tersebut sudah memiliki standar tertentu gitu ya, atau sudah go public, sudah tersertifikasi. Yang ketiga, menghilangkan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kalau korupsi pasti udah tahu semua ya. Kalau kolusi dan nepotisme tuh artinya begini, jadi menerima pekerjaan atau menerima karyawan di sebuah perusahaan itu berdasarkan jalur kenalan, ya, bukan berdasarkan jalur seleksi. Nah, yang keempat, mendorong pengusaha lokal, pengusaha kecil dan menengah untuk bersaing secara sehat. Kayak sekarang nih kita bisa lihat ya, yang produk misalnya yang paling gampang deh kayak minuman, boba gitu ya. Kan banyak tuh usaha-usaha yang jualan minuman boba. Nah, itu namanya pengusaha lokal, hanya ada di beberapa tempat, kemudian bisa bersaing secara sehat. Yang terakhir, munculnya produk-produk kreatif, inovatif dari masyarakat lokal. Lanjut, yang kedua, upaya menghadapi globalisasi di bidang iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini yang paling penting nih, khususnya bagi pelajar. Kamu harus mampu menguasai segala jenis ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang saat ini. Yang pertama yang harus dilakukan adalah berkompetisi dalam kemajuan iptek. Kalau di beberapa negara sudah bisa menggunakan belajar jarak jauh dengan metode yang canggih, nah kita juga harusnya bisa mengaplikasikan teknologi tersebut dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Kayak sekarang menggunakan metode YouTube dan Google Form. Itu juga sudah merupakan bagian dari kompetisi dalam kemajuan iptek. Berarti kamu sudah ikut menggunakan teknologi tersebut. Yang kedua, meningkatkan prestasi di bidang iptek seperti membuat temuan, kemudian mengadakan penelitian. Nah, itu juga merupakan bagian dari prestasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang iptek karena saat ini masih banyak tenaga-tenaga manusia atau orang-orang yang masih gaptek atau istilahnya gagap teknologi. Mereka belum menguasai sepenuhnya tentang pengetahuan teknologi. Bukan hanya orang tua, bahkan
banyak anak-anak muda yang mereka hanya menggunakan teknologi sebagai sarana hiburan. Padahal teknologi itu memiliki banyak manfaat dan memiliki banyak fungsi. Itu yang sangat disayangkan gitu ya. Kalau orang tua sih gaptek wajar gitu ya, karena di zaman mereka mungkin belum ada teknologi. Yang menyedihkan adalah ketika generasi muda hanya menggunakan teknologi sebagai hiburan. Nah, itu juga termasuk kategori gaptek. Kenapa? Karena teknologi yang sudah canggih hanya digunakan sebagai media penghibur, ya. Yang keempat, mengedepankan orientasi pada masa depan. Jadi dilihat di masa depan nanti kira-kira pasti akan ada lagi teknologi baru yang muncul, ya. Sehingga kita harus siap-siap menerimanya. Yang kelima, meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern agar tidak tertinggal dengan negara lain. Yang selanjutnya adalah upaya menghadapi globalisasi di bidang komunikasi dan budaya. Di bidang komunikasi ini berupa, kan kalau sekarang komunikasi itu istilahnya pakai handphone, tapi yang digunakan adalah aplikasi dalam handphone tersebut. Kalau dulu cuma telepon dan SMS, sekarang bisa menggunakan WhatsApp, bisa menggunakan Line, Instagram, dan yang lainnya. Yang pertama, memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan masa depan. Jadi gunakan komunikasi itu untuk kemajuan atau untuk hal-hal yang penting, bukan untuk hal-hal yang sifatnya melalaikan diri atau yang sifatnya tidak bermanfaat, kayak spam chat atau WhatsApp hanya untuk ajang ngobrol. Nah, itu sebenarnya sudah tidak nggak ada fungsinya gitu ya, nggak ngebuat maju. Kemudian yang kedua, memilih dan memanfaatkan alat komunikasi sesuai fungsi dan kebutuhan. Biasakan menggunakan medsos itu untuk fungsi dan kebutuhan. Jadi bukan untuk pamer status, buat apalagi ya istilahnya ya, update yang tidak diperlukan. Nah, itu namanya sudah di luar jalur gitu ya. Misalnya bikin status lapar nih, pengen makan apa ya, itu kan nggak ada fungsinya gitu ya. Ketika orang lain membaca pun itu bukan bagian dari hal yang penting gitu, berarti kamu sudah tidak tepat dalam menggunakan media komunikasi. Komunikasikan hal-hal yang penting, termasuk ketika membuat status di WA atau membuat story di Instagram. Gunakan kata-kata atau biasakan membuat postingan-postingan yang sifatnya memberikan fungsi dan manfaat yang baik. Dan jadikan itu hanya kebutuhan. Jadi kalau butuh aja baru dipakai, nggak usah 24 jam juga megangin handphone gitu ya. Bukain WhatsApp yang nggak ada chatnya. Kemudian yang ketiga, memilih informasi dengan tepat dan bijak agar tidak mudah terpengaruh berita hoax. Jadi biasakan menelaah dulu, membaca dengan cermat, baru menarik kesimpulan. Jangan baca satu berita lalu di-share ke semua orang, padahal berita tersebut adalah hoax atau tidak benar, ya. Dalam bidang budaya, yang pertama selektif dalam memilih budaya luar yang masuk. Kayak sekarang kan banyak banget budaya asing yang masuk ke Indonesia, terutama budaya K-pop atau budaya Korea. Nah, itu juga harus dipilih-pilih mana yang boleh dipakai, mana yang harus ditinggalkan. Yang kedua, menyebarluaskan, menjaga, dan melestarikan budaya lokal. Boleh nggak suka sama budaya Korea? Boleh, tapi harus suka juga dengan budaya yang ada di Indonesia. Minimal budaya daerah asal. Kalau dari Jakarta atau dari Betawi, maka paling tidak kamu juga harus menyukai salah satu dari budaya Betawi. Ya. Yang ketiga, menggunakan produk lokal serta memperkuat persatuan dan kesatuan untuk menghindari pencurian budaya asli oleh negara lain. Jadi kalau produk dalam negerinya ditinggal terus, jangan marah kalau diklaim sama negara lain gitu ya. Karena kita sendiri tidak memperhatikan budaya kita. Maka biasakan menggunakan produk dalam negeri, kemudian mencintai produk asli dalam negeri, dilestarikan budayanya supaya tidak diklaim oleh negara luar. Yang berikutnya adalah upaya dalam menghadapi globalisasi di bidang transportasi. Ini kayak sekarang ya, sudah beraneka macam transportasi. Yang pertama, memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Nah, ini yang paling apa namanya? Mungkin bagi kamu transportasi merupakan sarana hura-hura gitu ya, naik motor kemana-mana naik motor.
jarak dekat juga naik motor gitu. Nah, itu merupakan hal yang tidak relevan lah dengan kondisi globalisasi sekarang gitu ya. Yang harus kita lakukan adalah menggunakan kendaraan tersebut sesuai dengan jarak dan waktu. Misalnya gini, ketika mau pergi ke suatu tempat yang jauh dan susah untuk diakses kendaraan umum, maka kita boleh menggunakan kendaraan bermotor dengan alasan jaraknya jauh dan tidak bisa ditempuh dengan angkutan umum. Tapi kalau misalkan bisa menggunakan angkutan umum, maka hindari penggunaan kendaraan bermotor, gitu ya. Yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khazanah budaya bangsa. Contohnya kayak di Jogja masih ada delman, gitu ya. Kalau di Jakarta masih ada bajai, masih ada beca. Nah, itu merupakan alat transportasi lokal yang memang dari zaman dulu, hanya ada di daerah tertentu. Yang ketiga, menggunakan alat transportasi sesuai dengan kebutuhan dengan meminimalisasi pencemaran lingkungan. Jadi, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor juga dapat melestarikan lingkungan. Nah, yang terakhir, upaya menghadapi globalisasi di bidang lingkungan hidup. Yang harus dilakukan yang pertama, melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Penghijauan nih kayak sekarang kan lagi booming ya, tanam pohon macam-macam, ada jenis pohon janda bolong, ada pohon pokoknya pohon-pohonan yang lagi tenar lah, mawar, bunga pacar air dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, mencari bahan bakar alternatif. Kalau biogas gitu ya yang sekarang lagi tenar juga. Yang ketiga, melakukan daur ulang sampah seperti yang kita lakukan di pelajaran prakarya kemarin ya. Kita buat tempat pensil dari bungkus Indomie, bisa juga buat pot bunga dari bekas botol aqua. Nah, itu merupakan bagian dari daur ulang. Kemudian yang keempat, melaksanakan sistem tebang pilih pohon. Jadi tidak asal menebang pohon, tapi dipilih dulu yang sudah layak. Yang kelima, mengutamakan penggunaan kendaraan umum untuk berpergian. Seperti yang Ibu katakan tadi ya, jika bepergian ke tempat yang masih bisa dijangkau dengan kendaraan umum, maka kita boleh menggunakan kendaraan umum. Selama suasana COVID, maka lebih baik lagi jika kamu berada di rumah. Ya. Yang keenam, mengurangi penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menanam tanaman atau pohon di sekitar tempat tinggal. Oke anak-anak Ibu, ini materi yang bisa Ibu sampaikan. Seperti biasa, ini ada 5 latihan soal yang harus dijawab. Semuanya sudah Ibu jelaskan tadi. Tinggal dijawab, jawabannya langsung ditulis di link Google Form sekalian absen ya. Tidak mengerjakan berarti dianggap tidak mengikuti pelajaran IPS. Ingat, sudah kelas 9, mau lulus dengan nilai IPS yang bagus, maka tugas dari Ibu harus dikerjakan. Sampai ketemu lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.